Kita mau siapkan hati ya. Kita mau bawa hanya yang terbaik buat Tuhan. Hanya buat Tuhan. Karena setiap nafas yang Bapak, Ibu, dan saya hirup adalah sebuah kesempatan, adalah anugerah. Mari kita hampiri Dia. Selama Ia mau dihampiri, selama Ia mau ditemui, mari buka hati. Kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kasih-Mu kami ada pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu kami ada hingga saat ini. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami menghirup nafas pada pagi hari ini, kami bersyukur karena ini adalah bukti bahwa Tuhan masih memberi kami kesempatan. Kami dapat menggerakkan seluruh tubuh kami. Organ-organ tubuh berfungsi dengan baik, dengan normal. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rasakan dan nikmati betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih-Nya mengalir. Ketika Bapak, Ibu, dan saya hadir pada saat ini, rindu pada saat ini, Dia, Tuhan yang kita sembah, lebih rindu, lebih dahulu berlari untuk menjumpai kekasih-kekasihnya, untuk mencari hati yang menyembah, untuk mencari hati yang melekat.
Apakah Tuhan jumpai hati demikian di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Setialah, setialah Bapak Ibu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Dia yang setia dan yang benar. Kita belajar arti setia. Setia adalah orang yang melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Apakah Bapak Ibu sudah membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi tolak ukur? Apakah kita sudah menjadi teladan buat mereka yang dalam kegelapan? Apakah mereka melihat terang dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita menjadi teladan buat mereka? Apakah suami atau istrimu, orang tua dan anak-anakmu mengenal Yesus secara pribadi melalui diri kita? Apakah kita sudah menjadi cerminan kehidupan Kristus? Setia adalah mereka yang bisa diandalkan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang bisa diandalkan? Apakah suami atau istri, orang tua, atau anak-anak bisa mengandalkan kita? Apakah Tuhan bisa mengandalkan kita? Apakah kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya, orang yang Tuhan bisa andalkan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih-Nya begitu besar. Sehingga Ia tidak membiarkan selama-lamanya kita jatuh.
Matanya menjelajah ke seluruh bumi. Ya, pada pagi hari ini, matanya menjelajah ke seluruh bumi, mencari hati yang melekat pada cintanya. Seberapa hauskah Bapak, Ibu, dan saya? Seberapa laparkah kita? Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita diperbarui setiap waktu, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita pun termurnikan. Baiklah kita setiap waktu menerima pembaruan roh dan akal budi terus-menerus. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat manusia adalah kebodohan bagi Tuhan. Dan Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Miliki kesadaran akan keintiman, layaknya seorang anak secara nyata dan fakta. Untuk menjadi seorang anak secara nyata dan fakta, maka haruslah kita melalui proses penebusan, yakni benar-benar dimurnikan dari tabiat daging, dari segala macam motivasi, ambisi, pencideraan, dan kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa proses penebusan secara nyata dilakukan oleh Allah kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Rasakan kasih-Nya mengalir, tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam keintiman. Bahkan setiap kata yang keluar dari mulut Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan menunggu. Tuhan menunggu Bapak, Ibu menyapa Dia, memanggil namanya, panggil Dia, sapa Dia. Katakan, Tuhan, selamat pagi. Saya cinta Tuhan. Saya sayang Tuhan.
Katakan Bapa, 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 ini aku anakmu. Saya butuh Bapa. Bapa, Engkau tahu bahwa dunia melihat rupa, tapi Bapa yang adalah Bapakku tidak melihat rupa. Posisikan diri Bapak Ibu layaknya seperti anak di depan Bapa. Berserulah, berserulah. Katakan Bapa, Engkau Bapakku dan aku anakmu. Bapak Ibu yang terkasih, sumber masalah di bumi ini adalah anak-anak yang kehilangan kasih Bapa. Izinkan Bapa memulihkan rasa haus kita, memulihkan perasaan rindu kita. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh Kudus. Ya, penuhi hati kami, penuhi roh kami, jiwa dan tubuh. Hidup ini adalah milik-Mu. Atmosfer berubah ketika Engkau hadir. Suasana tempat kami berada berubah ketika Engkau hadir. Nada sumbang, ketakutan, kegelisahan, kecemasan nyala Kau. Mungkin masalah Bapak Ibu besar. Yang lebih besar daripada pengharapan Bapak Ibu. Tapi sadarlah, kita punya Bapa yang lebih besar. Bapa yang mengerti. Bapa yang menyelidiki isi hatimu.
Biarlah secara khusus pada pagi hari ini saya berdoa untuk Ibu Dewi. Ibu, ikutin saya berdoa ya. Katakan, Bapa, Bapa, ini aku, anakmu. Ya. Bapa, saya sudah memaafkan papa saya yang ada di bumi ini. Saya sayang papa. Pemulihan terjadi pada pagi hari ini. Ya. Bapak, saya juga memaafkan orang-orang yang melukai hati saya. Saya sayang suami saya. Pemulihan terjadi. Ini waktumu Bapa. Teruslah mengalir. Terus mengalir. Rendam putrimu ini dengan cinta, kasih, dan pengharapan. Sementara yang lain kita terus berendam dalam cinta dan pengharapan. Sementara ibu berendam dalam cinta Bapa. Nikmati. Saya juga mau berdoa untuk Ibu E. Lepaskan. Relakan. Ibu, saya berdoa. Tuhan, saya percaya suami dan anak saya ada di tangan-Mu pada saat ini. Saya percaya
Dan saya mau melepaskan. Katakan, "Pa, Nak, Mama selalu berdoa untuk kalian. Jangan khawatirkan kami. Ada Tuhan Yesus bersama kami." Lepaskan, lepaskan. Yes. Malaikat surgawi sedangkan bawa suami dan juga anak dari Ibu Eva tempat yang Allah Bapa sudah siapkan. Kami sehati, kami mengobati lukanya, sakit penyakitnya, tubuhnya utuh kembali di alam roh. Dan mengalami perjumpaan dengan orang-orang kudus. Menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan, saya juga mau berdoa untuk putri dari Ibu. Ini namanya. Dimanapun Kak ada. Biarlah rasa rindumu terhadap Papa dipulihkan. Bapa surgawi hadir dalam kehidupanmu. Dimanapun Kak ada, malaikat surgawi tolong sampaikan apa yang kami doakan, apa yang kami katakan. Buka hatimu, Kak. Biar Roh Kudus menghantarkan kasih Bapa untuk memulihkan rasa rindumu, sehingga tenang hatimu dan lambungmu menjadi pulih saat ini. Sakit nyerinya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Rasa mual, enak itu hilang. Virus-virus dalam tubuhnya lenyap, berubah menjadi antibodi, menjadi kekuatan, menjadi pulih. Segala macam pikiran, beban pikiran terlepas pada pagi hari ini. Menjadi bebas, be free. Seperti seorang anak yang gak punya beban pikiran. Ia terus tertawa, menari dan melompat.
segalanya terlepas. Termasuk beban pikiran finansial, terlepas. Tuhan, saya juga berdoa untuk adik dari ibu. Kak namanya. Dimanapun beliau berada. Malaikat surgawi, tolong sampaikan apa yang kami doakan kepada tubuh jasmani. Pribadi Frans, aku berkata-kata kepada tubuh Frans, di dalam nama Tuhan Yesus, benjolannya kempes, melunak, hilang, terurai begitu saja. Diubah menjadi alam energi. Diubah ke alam energi dan keluar begitu saja. Dengan mudah. Dengan sederhana. Dengan cara yang enteng sekali. Setiap radikal-radikal bebas, lemak-lemak yang tertimbun, terurai. Bahkan benjolan-benjolan pada tubuh anak-anak Allah yang ikut Zoom meeting pada pagi hari ini, yang tidak diperlukan, aku perintahkan untuk terurai ke alam roh dan keluar dengan cepat. Sesak nafas, ayo menjadi lega kembali, menjadi plong kembali. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan dengan cepat. Hati yang remuk, terlepas. Go, be free. Semangat yang mulai patah kembali dinyalakan. Yang hatinya mulai tawar, kembali dibakar oleh cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan seperti api yang menyala, api abadi, api yang gak pernah padam, api yang menyambar, api yang menghanguskan, api yang melahap apapun yang ada di sekitarnya. Cinta yang membara. Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati-Mu. Hati yang dapat merasakan jiwa-jiwa yang butuh kasih Bapa, menjadi rumah bagi mereka yang terhilang.
Berikan kami hati. Berikan kami mata. Mata Kristus. Kami mau cungkil mata kami. Agar kami tidak dapat melihat setiap kesalahan-kesalahan orang lain. Dan kami mau mengenakan mata Yesus, mata Kristus. Yang hanya dapat memandang kasih. Setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kemudian Saulus mengalami perjumpaan dengan hamba Allah Ananias. Saulus didoakan sampai kepenuhan Roh Kudus, dan matanya dapat melihat lagi. Barulah kemudian namanya menjadi Paulus dan dipakai Tuhan. Ketika seseorang mengalami penebusan dan keadaan fakta sebagai anak Allah, maka yang semula ia mengalami damai dengan Tuhan dan hidup dengan pengertian bahwa ia sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Namun ia akan dibawa ke dalam pergumulan selanjutnya agar ia menyadari dan menemukan bahwa masih ada hukum Taurat yang bekerja di dalam dagingnya. Kitab Roma 7 ayat 7 berkata, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu, tanpa hukum Taurat aku hidup. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Bapak Ibu yang terkasih, ketahuilah bahwa hukum Taurat bersifat rohani, sedangkan manusia bersifat daging. Mereka saling bertentangan, terjual di bawah kuasa dosa, hidup dalam hukum, dosa dan maut, yakni hukum daging, yang terangsang hidup menentang hukum Taurat yang Allah berikan. Sehingga ada hukum lain di dalam diri manusia yang selalu melawan akan kehendak Allah.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagi kita? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagi kita. Supaya dalam perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa adanya hukum dosa dan maut yang ada di dalam daging semua manusia. Dan kita juga tahu bahwa ada juga hukum roh yang memerdekakan kita dari kedua hukum terdahulu, yakni hukum kasih karunia. Dan kita sadar bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk dapat keluar dari situ. Sehingga ketika kita berseru-seru, barulah Tuhan Yesus membebaskan Bapak, Ibu, dan saya ke dalam kemenangannya. Roma 8 ayat 1 berkata, oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Bagaimana kehendak Allah tentang keinginan-keinginan di hati kita? Sejak hati kita diganti dengan hati baru, yakni hati Tuhan Yesus, maka semua keinginan, termasuk yang kita anggap wajar, seperti keinginan makan, keinginan hidup berkelimpahan, keinginan untuk tidur dengan nyaman, dan beristirahat dengan tenang, keinginan menikmati ketenangan, atau bahkan hal-hal yang tampak wajar, haruslah Bapak, Ibu, dan saya kembali mempertanyakannya. Di dalam batin kita, apakah iya Tuhan Allah kita menginginkan hal itu? Yang kita harus relakan adalah agar semua keinginan kita itu diganti dengan semua keinginannya. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua hamba Tuhan akan tiba pada suatu saat di mana kita semua dibawa oleh Roh Kudus kepada kesadaran adanya hukum Taurat yang masih menguasai kita, dan bangkitnya berbagai sifat kedagingan yang harus dilawan sampai kita benar-benar menang atasnya. Ketika kita mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, maka ia, anak Allah yang sebenarnya, akan memanifestasikan dirinya dan menjelma sepenuhnya di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, sehingga cloning Yesus itu mencapai kepenuhannya.
Seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Marilah kita menyadari bahwa proses pemurnian adalah hal yang umum yang harus dimenangkan untuk memasuki kedewasaan manusia roh sepenuhnya. Bapak Ibu yang terkasih, hendaknya kita tetap berjaga-jaga dan tetap berwaspada. Karena Roh Kudus masih akan mengeluarkan benih dosa yang tersembunyi dari dalam daging Bapak Ibu dan saya. Mungkin dalam hal yang lain, sampai Ia dapati kita tidak bercacat dan tidak berkerut sama sekali menjelang hari Tuhan. Maka dari itu, haruslah kita menang terhadap dosa-dosa di dalam daging kita sendiri. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam kesendirian, dalam kesakitan tubuh, firman yang berkata, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan, Engkau yang mendengarkan doa kami. Kepadamu-lah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Kiranya kita semua menjadi kenyang dalam segala hal yang baik di rumah kediaman Allah, di baitnya yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan. Engkau Tuhan yang menjawab seruan kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Marilah kita berdiri seperti seorang laki-laki karena pencobaan-pencobaan yang kita semua alami.
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan Bapak, Ibu, dan saya dicobai melampaui kekuatan kita sendiri. Pada waktu kita dicobai, Ia, Tuhan Allah, akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kita semua di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kita, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bersoraklah, karena Bapak, Ibu, dan saya berjalan bukan tanpa tujuan, berperang bukan untuk kemenangan, tapi kita berperang dari kemenangan. Ia yang memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya hidangan di hadapan semua lawan-lawan kita. Terimalah pengurapannya pada pagi hari ini. Tuhan, hamba pelayan-Mu yang paling hina dari semua rasul sudah selesai berkata-kata. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, memenuhi hati kami pribadi tiap pribadi sampai kami kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu yang terkasih, sekalipun sesi pada hari ini sudah berakhir, teruslah berjalan, teruslah beriman, karena Dia yang berjalan bersama Bapak, Ibu, dan saya. Dia Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya Allah yang selalu membawa jalan keluar, membuatkan jalan keluar bagi Bapak, Ibu, dan saya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati dan yang percaya kepadanya. Mari sama-sama kita katakan, amin.